Tapi ini rumah Pak tidak begini goyangnya. Terangkat nih Pak, terangkatnya baru tersorong, baru terhempas. Jadi ini Pak ruangan tamu, nah tinggalkan sampai batas ruangan keluarga. Nih tembok. Hari Jumat itu roboh masjid ini dengan guncangan gempa 6,2 skala Richter. Betul. Meluluhlantahkan kayu punya masjid sampai roboh rata dengan tanah. Pas mungkin baru mau tidur langsung gempa, langsung runtuh. Sudah nggak ingat apa-apa lagi. Perjalanan jelajah Masjid Nusantara kali ini akan menuju Kabupaten Mamuju, ya, Sulawesi Barat. Butuh waktu sekitar 9 jam dari Makassar untuk sampai di Kabupaten Mamuju ini. Saking jauhnya, saya kayaknya butuh sandaran nih. Sandaran hati, sandaran hati. Nope. Pada Januari 2021 lalu telah terjadi gempa 6,2 skala Richter yang mengguncang Mamuju. Ratusan korban serta ribuan rumah hancur oleh gempa tersebut. Tapi bukan hanya itu, rasa trauma terhadap gempa itu terasa banget di Mamuju sampai sekarang. Saat ini Mamuju sedang bangkit dari trauma dan rasa keterpurukan. Hadirnya tim jelajah Masjid Nusantara di sini saya harap bisa menjadi obat penyemangat bagi seluruh masyarakat di Mamuju ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Adin Abdul Hakim di acara Jelajah Masjid Nusantara. Nah, di sini kemarin bulan Januari 2021 terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat. Ribuan rumah hancur, ada ratusan saudara-saudara kita yang meninggal dunia, dan masjid, sekolah, saya tidak tahu kondisinya sekarang. Makanya ayo coba kita cek. Kalau misalnya nanti ada tempat atau titik potensial yang tidak ada masjid, insya Allah kita akan bangunkan masjid di sana. Jadi yuk kita cek kondisi saudara-saudara kita sekarang di sana. Dan inilah desa Takandeang. Desa dengan mayoritas mata pencaharian petani dan nelayan ini menjadi tujuan saya. Dan sekarang saya akan menuju ke salah satu masjid yang hancur akibat gempa kemarin. Ini lokasi masjid. Dulunya masjid hancur, sudah rata dengan tanah karena gempa, dan otomatis ini udah nggak bisa dipakai lagi. Dusun Limbeng, Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sepertinya ini titik pembangunan masjid yang potensial. Insya Allah akan kita bangunkan lagi masjid yang layak supaya bisa dipakai beraktivitas, sholat berjamaah 5 waktu, ngaji anak-anak, dan beraktivitas warga yang lain. Oh, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tiba. Saya dengan Adin.
Oh iya. Bapak dengan siapa? Saya dengan Suparman, Ketua Panitia Pembangunan Masjid. Bapak Suparman, iya. Iya. Ya. Alhamdulillah Mas Adin, Ya. tiba dengan selamat di tempat saya ini. Tempat ini memang di masjid ini yang sudah roboh akibat gempa. Iya. 2 bulan yang lalu, Ya. tepatnya hari Jumat itu, roboh masjid ini Ya. dengan guncangan gempa 6,2 skala Richter. Betul. Meluluhlantahkan kayu punya masjid sampai roboh rata dengan tanah. Dan awalnya memang ya masih berdiri, cuman memang sudah tidak layak pakai lagi karena di sekelilingnya sudah berjatuh temboknya. Betul. Daripada membahayakan. Membahayakan memang. Dan di sini juga beberapa mayat dari pengungsi dari kecamatan sana, karena di sini ketinggian, jadi full kemarin ini pengungsi di depan ini. Bekas dipakai untuk pengungsi sini? Iya. Sewaktu kejadian itu Pak ya? Kejadian di depan sana full semua. Oh. Nah, berkat mungkin pertolongan yang teman-teman masih sigap, mayat yang ada 4 sampai 4 kita kuburkan ke tempat masing-masing itu. Luar biasa memang duka kami yang kami alami, tapi mungkin harapan kami dengan kedatangan kita guru Masjid Nusantara itu yang nanti bisa mengobati duka kami. Bahagia sekali hari ini menjemput Bapak. Terima kasih, Insya Allah. Saya justru yang terima kasih sudah diizinkan Bapak bersilaturahmi ke sini, bertemu dengan Bapak dan warga-warga yang lain. Insya Allah, bismillah, amin. Kita akan bersama-sama membangun masjid ini kembali. Amin. Boleh Bapak saya minta antar untuk berkeliling boleh, sebentar? Ya. Kita Yuk kita coba keliling lokasi atau kondisi masjid ini sekarang. Sedahsyat ini gempa menghancurkan masjid. Semuanya rata dengan tanah. Ini SD atau apa Pak? SD. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun masjid di sini melalui orang-orang baik yang mereka sudah mendonasikan atau menitipkan donasinya ke Yayasan Masjid Nusantara. Karena Yayasan Masjid Nusantara adalah lembaga terpercaya dalam pembangunan masjid di seluruh Indonesia. Kita sudah membangun sekitar lebih dari 125 masjid baru Pak di seluruh Indonesia, di pelosok Indonesia. Dan lebih dari 500 renovasi masjid dan musola di seluruh Indonesia. Insya Allah saya hanya penyambung tangan dari orang-orang baik di seluruh Indonesia yang sudah mendonasikan, menitipkan hartanya untuk dibangunkan masjid. Insya Allah kami akan menyampaikan dengan amanah, tepat sasaran, dan salah satunya adalah di sini. Di Dusun Limbeng, Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Ya, kami mohon kerjasamanya dengan Bapak dan warga setempat. Semoga masjid ini nanti bisa cepat dibangun, cepat jadi, dan bisa dijadikan untuk beribadah lagi. Bismillah Pak ya. Bismillah, amin. Desa Takandeang ini adalah salah satu yang paling terdampak akibat gempa. Saya jadi penasaran nih, gimana cerita dan kondisi masyarakat di Desa Takandeang ini. Jadi ini adalah salah satu rumah korban gempa di Mamuju. Rata dengan tanah, bos. Saya belum tahu nih ada cerita apa nih
waktu gempa di rumah ini. Iya pasti ada cerita sedih sih. Tapi coba ya saya akan cari tahu seperti apa ceritanya di sini waktu itu. Ada bapak sama beberapa orang rumah mungkin. Yuk coba ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, saya Adin. Lagi ini Pak ya, beres-beres puing-puing. Ya, itu penyentuh sih saatnya. Ya. Gempa. Itu dibersih-bersihkan. Ini dulu rumah Bapak korban gempa ya? Iya, gerbang gempa. Iya. Waktu itu Bapak lagi di mana Pak? Tidur di sini, kado petak di sini. Ya. Itu ruang tamu. Ini kamar saya. Pas itu 2:30 Pak, saya keluar untuk kencing. Masih saya pegang itu kosen pintu Pak. Iya. Begitu saya keluar Pak, langsung gempa. Berarti Bapak pas kondisi bangun tuh, lagi Iya, mau ke kamar mandi. Pas saya sudah di pintu, langsung gempa. Tapi ini rumah Pak tidak begini goyangnya. Terangkat naik Pak, terangkatnya baru tersorong, baru terhempas. Jadi ini Pak ruangan tamu, tinggalkan sampai batas ruangan keluarga, nih tembok. Jadi tuh gempanya terangkat naik, Iya. baru terdorong. Ya, dia tidak begitu gempa Pak, langsung terangkat, baru tersorong ke belakang, baru terhempas. Bapak adalah salah satu korban juga yang yang menyelamatkan keluarga saya Pak, karena Bapak sendiri yang menyelamatkan karena menantunya. kriteria minta tolong, namun banyak lalu lalang di atas tapi tidak ada yang berhenti ya. Karena mereka sibuk masing-masing juga ya. Masing-masing menyelamatkan diri. Iya. Nanti 6:30 pagi Pak baru ada menolong tuh membantu keluar Iya. menantu saya sama anak. Ini pengatap rapat ini Pak. Dan cara aku masuk Pak, liwat saya buka jadi atap baru saya masuk bisa saya liwat Pak di bawah. Iya. Karena rapat nggak bisa Kak masuk untuk mengantar anak sama menantu yang meninggal. Ya, semoga Bapak sehat selalu. Saya boleh nggak ngobrol sama cucu-cucu Bapak, sama anak Bapak? Silakan Pak. Ya udah, terima kasih Pak. Oke, Pak. Selain Bapak ini, ada salah satu anak juga yang terdampak parah akibat gempa ini. Waktu itu, Ibu posisinya lagi ngapain pas gempa? Waktu gempa pertama sore itu saya sama suami masih ada di rumah di Desa Urbatu. Pas selesai gempa pertama itu sore, kami mengungsi ke sini sama anak-anak. Gempa pertama itu udah runtuh? Gempa pertama rumah ini belum runtuh. Oh, belum runtuh. Ya, gempa pertama. Gempa pertama yang sore itu, pas sore itu sudah gempa pertama, kami ke sini semua mengungsi. Takutnya di sana roboh rumah. Ya. Jalanannya juga nanti takut kan itu jembatannya pernah roboh juga. Jadi kami ke sini. Ternyata pas malam di sini memang sih ada itu berita bilang mau ada susulan. Gempa susulan. Nah, cuman terus kami mungkin bilang enggak terlalu karena yang pertama ini sudah besar. Sudah besar. Jadi tapi kami masih itu waspada malam itu karena mati juga lampu pas sudah gempa pertama itu, mati lampu, gelap, mana hujan. Saya sama suami masih bercerita di itu ruang keluarga itu depan TV sampai jam 2 malam. Pas jam 2 malam dia sudah tidak tahan, masuk ke kamar. Pas mungkin baru mau tidur, langsung gempa, langsung runtuh. Sudah tidak ingat apa-apa lagi. Saya sama anak ada di depan TV. Jadi itu gempa kedua yang merobohkan rumah? Iya, yang gempa malam itu. Sekaligus jam 2:30. Nibanin suami Ibu? Iya, suami masuk ke kamar. Cuman saya juga lupa bilang jangan masuk ke kamar. Kayak model sudah ndak ingat apa-apa tuh, masuk ke kamar. Saya juga baring sudah depan TV, ini anakku ada di atas ranjang, saya di bawah.
Pas mungkin kami baru mau tertidur karena pengaruh cuaca juga di hujan gelap lagi. Akhirnya tertidur, tidak lama kemudian sudah tidak ingat apa-apa, sudah tertimbun. Ibu juga tertimbun? Anak-anak juga? Iya, tertimbun. Ini anakku kena balok, tertimpa balok karena sudah langsung runtuh atapnya. Tuh mama kakinya patah? Patah, dikasih masuk besi. So sudah dipasang pen, sudah dioperasi ya? Tangannya digips kemarin pas. Tapi sudah bisa jalan? Alhamdulillah sudah bisa sedikit-sedikit. Jadi saya berharap tadi semoga dinas-dinas terkait siapapun itu, dimanapun itu yang berwenang untuk membantu saudara-saudara kita di sini, yuk bisa yuk. Karena kalau kami sendiri, saya sendiri pun juga pasti tidak akan pernah bisa menyelesaikan ini semua. Saya butuh kalian, mereka juga butuh siapapun itu yang ya berwenang memberikan bantuannya dari pihak manapun. Yuk, bisa yuk. Kita bersamai mereka karena kondisi mereka tidak seberuntung saya dan teman-teman semua, kalian semua yang di rumah sekarang. Berjalan menyusuri kampung yang sangat terdampak oleh gempa membuat hati saya miris. Sepanjang jalan kanan kiri banyak tenda terpasang, ya cuma tenda terpal, bukan tenda yang mewah. Saya jadi pengen tahu nih kehidupan warga di sini. Assalamualaikum Ibu. Saya boleh masuk ngobrol-ngobrol? Iya. Adek. Ini dua putra putri Ibu. Jadi Ibu warga asli di sini. Warga asli. Di sebelah mana rumah Ibu? Di belakang masjid sini. Oh, di belakang masjid situ. Sudah runtuh. Runtuh juga. Sudah hancur. Rata dengan tanah. Terus Ibu tinggalnya di mana? Menumpang di pengungsian kami. Di tenda juga. Warga sini memang apa ya? Memang masih bertahan di tenda, Bu ya. Belum berani masuk ke rumah. Belum berani masuk ke rumah. Karena masih trauma. Iya. Semuanya hancur juga. Kebanyakan hancur daripada yang bertahan kokoh seperti ini. Iya, kebanyakan yang runtuh ya. Jadi warga sini memang masih takut untuk kembali ke rumah. Mereka memutuskan untuk tinggal di tenda, Bu. Tapi Ibu alhamdulillah sehat, Bu ya? Ya baru bisa jalan ini. Oh, kenapa Ibu? Tertimpa juga satu anak saya meninggal. Ibu anaknya satu meninggal, tertimpa. Sudah masuk kuliah. Jadi putra Ibu 5, meninggal 1 kena korban gempa. Itu yang nomor berapa? Anak kedua. Anak kedua. Jadi belum pada berani tidur di dalam rumah. Jadi mendingan memutuskan untuk tidur di tenda. Lihat sendiri kan kondisi saudara-saudara kita di sini. Lu kayak banyak suara anak-anak deh. Oh iya bener, mereka lagi pada main. Yaudah ikutan main yuk. Kakak punya tebak-tebakan? Ya. Yang bisa jawab nanti dapat susu. Ya. Pertanyaannya yang pertama adalah siapa nama Presiden Indonesia? Jokowi. Sabar.
tanggal berapa waktu itu gempa di sini? 21. Ya, sebahagia ini saya bertemu anak-anak. Semoga dengan hadirnya saya di sini, saya bisa menghilangkan trauma untuk mereka, ya walaupun mungkin sedikit saja. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Terima kasih ya Allah, masih memberikan anak-anak ini kekuatan, keceriaan, dan kebahagiaan di balik bencana besar yang terjadi. Semoga nanti kelak anak-anak ini terlahir menjadi anak yang kuat dan membanggakan untuk negeri ini. Amin. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, seperti apa atau mata pencaharian masyarakat di Mamuju. Apa aja sih? Jadi makin penasaran nih seberapa besar pengaruh pertanian kakao terhadap kehidupan masyarakat di sini. Iya, jadi sekarang kita mau panen kakao. Bahasa familiarnya ya coklat lah, biji kakao gitu. Nah, ini kebun ini punya bapak semua. Nah, kalau ini belum, masih keluarga yang punya ini. Oh, masih keluarga. Ini kakao nih panennya setiap berapa bulan sekali? Nah, 2 tahun terakhir ini sudah tidak teratur. Tidak teratur. Biasanya berapa bulan sekali? 2 tahunnya lalu masih mendingan karena masih bisa panen ya 50 kilo lah. 50 kilo. Setiap berapa hari itu, Pak? Oh, bukan hari, 2 kali 1 tahun. Oh, 2 kali ya. 1 tahun. 2 tahun terakhir ini sudah tidak karena Pohonnya sudah tua mungkin? banyak sekali kendala ya. Banyak kendala. Banyak. Hama. Iya. Yuk. Lanjut, sebelah mana kita kebunnya, Pak? Pokoknya masih jalan. Masih jauh. 3 hari lagi. Iya. Yang bener, Pak. Ya, tidak bisa jalan. Jadi yang mana nih, Pak? Kira-kira yang bisa kita petik yang matang buahnya? Ini. Oh, ini. Ini sudah berwarna ini. Coba ya. Sudah matang ini. Iya, Kita iya, iya. dalam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mantap. Kayaknya ini Bapak ini tidak pernah lihat coklat ini kan? Pernah. Mantap. Wow. Mulus sekali ya. Pak, ini berarti coklat yang dibikin coklat-coklat itu, makanan coklat. Oh, ini. Nah, itu dijemur, dikeringkan sampai kering pol itu tuh kadar 7, baru dikirim pabrik. Kulitnya. Belinya dong. Masa nggak bisa? Makanan sapi belinya dong. Ini berarti dijemur dulu, dikeringkan, baru bisa dijual isinya. Sekilo harganya berapa, Pak, kalau kering? Kilo tuh untuk terakhir ini kayaknya 20-an lebih. 20.000. Makanya ini sekarang 2 tahun terakhir ini tanaman kakao kami awalnya itu adalah salah satunya mata pencaharian kami. Ini sudah tidak lagi. Tidak lagi. Dan sekarang ini kami masyarakat di sini, khususnya masyarakat Limber Sekandean, penghasilan kami tidak menentu. Tidak menentu. Tidak menentu lagi. Ya, semangat, Pak. Semoga selalu berkah dan hasil kakaonya melimpah. Amin. Jadi begini teman-teman, ceritanya kan kemarin habis panen coklat nih, ya kan? Nah, sekarang dengar kabar bahwa di hutan dekat-dekat sinilah belakang masjid ada pohon durian yang sedang berbuah dan sekarang saatnya sudah matang, ya kan? Tuh, denger gak? Ada suara gedebuk. Ini syahdu banget bunyinya. Kita cek sekarang ya. Semoga kita beruntung dapat durian jatohan yang udah matang. Yuk. Udah pada jatuh. Nih, sini, nih. Ibu, permisi. Ntar dikira saya mau nyolong ya, Kak?
Ibu, permisi Ibu. Ini pohonnya siapa? Punya Ibu? Beruntung sekali saya. Jadi ini memang sudah mulai ini ya Bu, matang ya? Pada matang? Iya, iya. Ini pohon umurnya berapa tahun Bu? 5 tahunan. Tua juga ya. Wow, nungguin ya. Sabar. Bu, saya boleh ikut bantuin ambil-ambil durian nggak? Sama nanti saya mau ngetes saya bisa nggak sih manjat pohon durian. Kali aja yang ada yang udah matang di atas kan, saya bisa makan di atas. Boleh Bu ya? Boleh, yuk. Nah, ini nih yang ditunggu. Aduh, senangnya panen durian. Beneran deh, seseneng ini saya dapat panen durian. Apalagi kalau dapat durian runtuh. Aduh. Banyak durian. Ini pasti dalamnya kuning dan enak banget. Ini udah pecah nih malah nih. Tuh, udah pecah. Nanti kita buka ya. Semoga nggak zong. Ya, ketahuan. Orang lagi mau manjat durian, lu nyuting aja nih kameramen. Hah, ganggu aja. Bentar kok. Kok pegangan mana nih? Saya coba nih, bisa nggak manjat durian? Ya walaupun sebenarnya durian kan ditunggu kalau pas mateng ya jatuh, nggak perlu dipanjat. Tapi ya kali aja nemu yang mateng di atas kan, bisa dimakan di atas. Yuk ah. Susah ini. Seneng lo pasti pada seneng ya, dapat gambar bagus. Saya jatuh, tapi nggak apa-apa. Kita makan durian, ya nggak? Yuk. Kameramen mau nggak nih? Mau nggak? Ngangguk dong, mau ya? Yuk. Kalian pada mau durian nggak? Yang bener. Tadi kan kamu udah di depan. Oh nggak jadi nih, saya minta ya. Ya udah. Ayolah kita buka duriannya. Katanya enak durian sini. Kalian sering makan durian nggak? Sering ya? Ya udah kita makan bareng nih. Nih. Ntar dulu saya dulu, ntar kalau keracunan gimana? Ini baru enak. Kalian boleh makan. Tuh, wah. Kameramen pengen. Sabar ya. Lagi. Dan ini adalah hari yang kita tunggu. Saya dan tim Jelajah Masjid Nusantara akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid di Desa Takandeang ini. Ya, ternyata sudah ramai di sini dengan warga di sini. Kita kayaknya langsung aja deh bertemu dengan bapak-bapak.
Saya pasti akan diajak ke sana. Dan mungkin sekarang kita akan ya simbolis peletakan batu pertama atau seperti apa. Coba kita cek ke dalam aja. Yuk. Untuk itu kami atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada Masjid Nusantara yang telah bersedia membantu kami di dalam membangun masjid ini. Semoga dengan masjid ini nantinya kami dapat gunakan untuk melaksanakan ibadah, terutama apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Dan ini kami sangat membutuhkan. Olehnya itu sekali lagi atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Desa Takandeang, khususnya Dusun Limbing, menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas bantuan ini. Semoga apa yang diberikan ke kami berupa masjid ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami hadir di sini adalah hanya sekedar perpanjangan tangan dari orang-orang baik seluruh Indonesia, Pak, Bu, yang mereka sudah menitipkan atau mengamanahkan kepada kami donasi untuk dibangunkan masjid di tempat ini. Gitu. Insya Allah. Dan kami minta tenaganya, Pak, ibaratnya buat untuk cepat semoga bisa menyelesaikan masjid ini sehingga bisa digunakan lagi untuk aktivitas masyarakat, untuk beribadah, dan semoga masjidnya bisa dipakai lagi. Amin ya Allah. Batu pertama masjid Nurul Salam Limbing dimulai. Semoga ini bermanfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga pembangunan masjid di Desa Takandeang ini lancar, bermanfaat, dan berkah semuanya. Amin. Yang saya senang dari Indonesia ini adalah gotong royongnya, sobat. Beneran keren banget. Jadi makin semangat nih kita untuk bangun masjid di sini. Merapikan puing-puing masa lalu. Iya, masa lalu bekas gempa maksudnya, di tempat apa? Waktu itu masjid udah runtuh. Terus insya Allah kita akan bangun lagi. Menepi-menepikan dulu puing-puing. Rasa lelah dan letih terbayar dengan melihat semangat masyarakat di sini beribadah. Walaupun tanpa atap, beralaskan terpal, dan dikelilingi reruntuhan, mereka tetap khusyuk. Dan saya rasa ini tempat yang tepat untuk nanti kita bangun masjid. Semoga Allah selalu memudahkan semuanya. Amin. Nah, sobat masjid, ini adalah desain masjid yang akan kita bangun di Desa Takandeang. Konstruksinya insya Allah akan tahan gempa. Ya, kita tidak berharap sih akan ada gempa, tapi seumpama ada gempa, ini konstruksi yang terbaik menurut kami. Assalamualaikum sobat masjid semuanya. Sekarang kita mau peresmian masjid yang ke 124.
Jadi kalau kemarin saya menyebutkan 136 itu ya mohon maaf saya sedikit salah atau miss dalam menghitung, karena kalau peresmian masjid atau kita membangun masjid dari nol sampai berdiri itu sekarang sudah 123 dan sekarang yang ke 124, karena kalau misalnya yang lebih dari 500 itu adalah renovasi masjid dan musola di seluruh Indonesia. Tapi kalau pembangunan masjid dari nol itu ada 124 sama yang sekarang. Nah, sekarang kita sudah sampai di Desa Takandean, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sepertinya di sana warga sudah antusias untuk menyambut atau peresmian masjid ini. Yuk, sekarang kita datangi sekarang. Sekarang kita udah sampai nih di lokasi masjidnya di Desa Takandean, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Biasa kita udah disambut sama tari-tarian penyambutan. Apa ya nama tarian-tariannya? Pagaleo. Pagaleo kalau saya nggak salah, Pagaleo. Yuk, kita langsung masuk ke dalam yuk. Yuk. Wow, assalamualaikum Ibu. Bangga banget disambut oleh tarian budaya setempat. Ya beginilah nih, ini Indonesia, negara yang kaya akan budaya. Yuk kita sana sekarang. Bapak silakan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, biasalah. Saya berasa jadi pengantin lagi nih. Kalau dikenggalin begini, Ibu ketawa, amin lagi. Ayo. Yuk. Kita masuk ke masjid, kita cek masjidnya. Oh, masjidnya udah jadi. Masya Allah. Keren. Tanpa dinding karena dikhawatirkan nanti kalau misalnya terjadi gempa lagi. Tapi semoga enggak ya. Kalau misalnya terjadi gempa lagi, jadi tidak terlalu terjadi rusak parah. Sedih dan bahagia karena masjid kami sempat roboh, runtuh, dilantahkan oleh gempa yang berkekuatan 6,2 skala Richter. Tetapi bahagia pada hari ini memang karena sudah kita bisa menempati kembali masjid, saya katakan bergolong mewah untuk di desa ini karena konstruksinya kami menyaksikan itu sangat kuat. Jadi sekali lagi kita mengharapkan semua bahwa mudah-mudahan besok ini kita tempati, kita makmurkan sehingga kita dapat kebahagiaan baik dunia maupun akhirat nantinya. Jadi ini adalah bukan masjid punya saya, bukan masjid punya Yayasan Masjid Nusantara, bukan. Tapi ini adalah masjid dari seluruh rakyat Indonesia yang sudah berdonasi, berwakaf, berinfak untuk dibangunkan. Insya Allah semoga bermanfaat untuk semua warga di sini. Amin ya Allah. Dan kami mohon doakan semoga kami selalu bisa menyampaikan
amanah rakyat Indonesia untuk membangun masjid di seluruh pelosok negeri. Amin. Alhamdulillah, saya jadi dapat pesan positif nih. Ternyata masjid ini adalah salah satu masjid termegah yang ada di daerah Takandeang ini. Wow, keren. Alhamdulillah ibu bapak sekalian, akhirnya kita sampai juga di penghujung acara inti yang sudah kita tunggu-tunggu Pak. Jadi sekarang kita akan penguntingan pita simbolis bahwa masjid ini sudah bisa digunakan dan sudah kami serah terimakan ke warga setempat, Masjid Taman Surga Nurussalam di Desa Takandean, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Jadi nanti kita bakal simbolis penguntingan pita dan ayo kita udah nggak sabar lagi. 1, 2, 3. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Akhirnya masjid ini jadi. Nggak ada lagi masyarakat yang harus beribadah di pengungsian, masjid darurat, atau bahkan masjid yang sudah hancur. Alhamdulillah, terima kasih orang-orang yang baik hatinya di luar sana. Akhirnya jelajah Masjid Nusantara bisa membangun masjid yang layak untuk masyarakat Takandeang ini. Dan satu lagi nih, bencana mengajarkan kita bahwa sesuatu yang kita punya di dunia ini hanyalah titipan. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang bisa diambil kapan aja. Jadi selama kita masih punya sekarang, ayo kita tetap bersyukur. Ucapan terima kasih kepada seluruh donatur yang telah memberikan sumbangannya kepada masjid kami ini sehingga masjid kami ini bisa terbangun kembali, dan juga kepada Yayasan Masjid Nusantara yang telah bersedia menjadi penyelenggara dari pelaksanaan pembangunan masjid ini, serta seluruh kru Masjid Nusantara, dan semoga mendapatkan rezeki yang lebih banyak, keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kesehatan yang lebih baik. Ya Allah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Masjid Nusantara yang telah rela dan bersusah payah datang ke kampung kami untuk membantu kami. Dan alhamdulillah sekarang ini kami bisa tenang dan bisa salat berjamaah kembali. Kami masyarakat Desa Takandeang, saya mewakili masyarakat Desa Takandeang, terutama kepada ibu-ibu. Alhamdulillah kami bisa berkumpul di masjid ini untuk melakukan salat berjamaah. Saya selaku pribadi mewakili keluarga, saudara-saudara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada relawan Masjid Nusantara atas bantuan masjidnya. Semoga ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirkan masjid hingga pelosok negeri. Alhamdulillah, akhirnya peresmian masjid yang ke-124 sudah selesai. Saya tadi sudah koreksi ya, ke-124 di Kabupaten Mamuju ini. Semoga masjid yang sudah kita bangun, bukan kita sih, tapi seluruh masyarakat Indonesia yang sudah berdonasi, semoga bermanfaat di sini.
di tempat saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan Indonesia segera pulih, yang kena bencana segera recovery, yang kena sakit, pandemi segala macam apapun itu semoga segera pulih dan tidak ada lagi penyakit musibah di dunia ini. Amin. Dan jangan lupa bahwa bekal yang paling berharga adalah sedekah. Buat sobat goibku semuanya dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk selalu berdonasi, berwakaf, bersedekah di Yayasan Masjid Nusantara, karena Yayasan Masjid Nusantara adalah salah satu lembaga masjid terpercaya di Indonesia karena sudah membangun 124 masjid di seluruh pelosok Indonesia dan renovasi lebih dari 500 masjid dan musola di seluruh penjuru Indonesia. Jadi jangan lupa, dimanapun tempatnya, seberapapun jauh lokasinya, asalkan masih di Indonesia, kami akan datang. Karena Jelajah Masjid Nusantara, hadirkan masjid hingga pelosok negeri.